Halo, selamat siang, Namo Buddhaya. Pertama, Bunda Ika mau sampaikan permohonan maaf karena kita harus bertemu secara virtual melalui video yang Bunda rekam by Zoom saat hari ini. Yang seharusnya Bunda Ika bertemu dengan kalian dalam kegiatan pembelajaran untuk PKWU Prakarya Pengolahan. Dikarenakan hari ini Bunda Ika ada kegiatan yakni undangan bersama Dinas Provinsi kembali. Jadi seperti prinsip Bunda Ika, kegiatan pembelajaran tetap akan berjalan ada atau tidak ada Bunda Ika. Jadi Bunda membuat video ini tujuannya adalah Bunda ingin sekali menginformasikan sebelum kita melakukan pembelajaran secara jauh di PKWU ini, ada beberapa hal dasar yang wajib kalian ketahui gitu ya, supaya kalian itu ketika melangkah bersama, itu kita bisa satu visi, satu misi. Untuk mencapai itu butuh informasi yang lengkap dari dua belah pihak. Maka untuk itu, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Secara singkatnya, langsung saja izinkan Bunda Ika untuk menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi dasar utama supaya kita memahami kenapa pembelajaran PKWU ini dilaksanakan di SMA Budi Bakti, terutama dalam mapel pilihan di kelas 11 maupun kelas 12. Mohon izin untuk ini ya, untuk Bunda bisa berbagi layar atau share screen. Oke, sebentar. Ya, harapannya ini sudah tampak di layar kalian dan semoga videonya jelas dan tidak pecah-pecah ya, gitu. Tenang saja, nanti Bunda akan membagikan apa yang Bunda sampaikan pada layar yang kalian lihat ini informasi PowerPoint-nya atau dasar-dasarnya. Oke. Yang pertama ini yang merupakan informasi tentang mapel PKWU Prakarya Pengolahan. Konten yang akan kita bahas pada hari ini, pada hari Jumat ini ada yang pertama ada tentang dasar pembelajaran PKWU. Itu yang pertama yang akan Bunda sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran PKWU. Kemudian yang ketiga adalah bidang materi PKWU. Yang keempat, bagan pembelajaran prakarya pengolahan. Kemudian yang kelima adalah profil pelajar Pancasila yang ditetapkan atau diterapkan dalam pembelajaran ini. Dan yang keenam adalah capaian pembelajaran MAPEL PKWU fase F. Kenapa ada fase-fasenya? Karena dalam kurikulum Merdeka sendiri, tingkatan untuk pembelajaran materi kurikulum Merdeka itu dibagi beberapa fase. Ya, ini ada fase dari A sampai A, B, C, D. A sampai D itu fase A, B, C, D itu dari SD sampai ke SMP. Nah, kemudian fase E, F itu fase di mana tingkatan pembelajaran di SMA. E itu fase untuk kelas 10 dan F itu untuk fase kelas 11 dan 12. Nanti seandainya dalam pemaparan ini kalian kurang memahami, kalian kurang tahu maksudnya, boleh disampaikan pertanyaannya di dalam grup WA kita ya, dalam grup WA kita. Nanti Bunda pasti akan memberikan respon ataupun jawaban, tentunya dengan kata-kata yang sopan, ya pertanyaannya ya. Oke, berikutnya. Nah, dasar pembelajaran PKWU seperti di dalam layar kalian, itu tertera adalah pembelajaran prakarya kewirausahaan merupakan mata pelajaran wajib. Maksudnya wajib ketika kalian kelas 10, prakarya kewirausahaan ini sudah ada dalam bentuk mulong, ya kan? Ada prakarya pengolahan, mungkin ada prakarya rekayasa, kerajinan, dan mungkin kalian sudah laksanakan itu. Nah, harus dikuasai peserta didik. Nah, di kelas 11 ini kita akan lanjutkan supaya kalian punya penguasaan yang baik, maka dilanjutkan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, pada
mata pelajaran prakarya, dan kewirausahaan, terdapat muatan pengembangan pengetahuan dan pelatihan keterampilan. Nah, pengembangan pengetahuan dan pelatihan keterampilan ini dimaksudkan adalah kalian itu tidak hanya punya kemampuan untuk mengetahui nilai-nilai ataupun hal-hal yang terkait dengan teoritis, tapi kalian juga diajak di dalam mapel PKWU Prakarya Pengolahan ini, kalian mempraktikkan mulai dari persiapannya, perencanaannya dulu, persiapan, kemudian desain, pengolahan, penyajian, sampai evaluasi ataupun refleksi. Kemudian ketiga di sini, kedua aspek tersebut dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup atau life skill yang berbasis sains dan teknologi yang berkaitan dengan aspek ekonomis. Kembali lagi bahwa mungkin sudah tidak asing didengar dalam telinga kalian bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka itu dengan sistem student center. Artinya, peserta didik punya keterlibatan penuh atau kalian sebagai siswa punya keterlibatan penuh untuk bisa mengembangkan diri. Jadi bukan berpusat kepada guru lagi, bukan teacher center, tetapi terhadap kalian dalam pengembangan apa? Kecakapan hidup yang berbasis sains dan teknologi. Loh, Bun, PKWU kok masih bisa disebut sains dan teknologi? Karena sebenarnya di dalam pembelajaran PKWU pengolahan ini, kita juga dituntut mengetahui teknologi. Ketika kalian mau memproduksi satu jenis makanan gitu ya, mau menjual, kalian harus bikin pengiklanannya kan, harus bikin flyer-nya supaya menarik bagaimana konsumen bisa tertarik untuk membeli makananmu. Nah, pengetahuan sains itu terkait dengan pengetahuan bahan-bahan makanan. Pengetahuan yang terkait bisa menunjang penggunaan alat-alat yang digunakan ketika praktek PKWU. Nah, secara garis besar, tujuan pembelajaran mapel PKWU ini adalah memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik dalam proses pengembangan diri. Tadi sudah Bunda sebut dan kecakapan hidup atau life skill. Jadi walaupun kalian memilih mapel PKWU ini tadinya cuma karena iseng, mungkin ada di antara kalian ini yang banyak karena iseng kalian jadi ya udahlah saya daripada ambil yang berat-berat pakai ini aja deh, ambil mata pelajaran PKWU. Padahal sebenarnya PKWU juga bisa memperlengkapi kalian untuk kecakapan hidup. Contohnya nih, oh si A mau kuliah nih ke luar negeri ataupun di dalam negeri jauh-jauh dari orang tua. Paling tidak kamu sudah cukup terlatih untuk kamu bisa menyediakan makananmu secara sederhana. Atau bagaimana kamu menyimpun kemudian membersihkan dari apa yang sudah kamu lakukan ketika memasak. Jadi kamu tidak akan kelaparan. Lah bun kan saya punya pembantu atau lah bun kan saya punya asisten rumah tangga. Ya tidak apa-apa, itu bersyukur bahwa kalian punya asisten rumah tangga. Tapi kembali lagi bahwa eh, kita memang disiapkan untuk bisa membawa diri dengan baik, punya kecakapan diri dengan baik, gitu ya. Nah, tujuan yang kedua adalah pembentukan jiwa dan karakter berwirausaha dengan pengembangan sikap dan pengetahuan untuk menumbuhkan nilai kewirausahaan. Artinya juga kalian dibekali nanti di sini dalam mapel PKWU mulai dari perencanaan sampai pengeksekusian makanan, karena kita khusus SMA Budi Bakti khusus untuk prakarya pengolahan pangan. Setelah itu kalian juga diajar untuk bagaimana bisa menjual atau selling produk yang kalian kembangkan walaupun mungkin masih sangat-sangat sederhana. Tapi tidak apa-apa, who knows atau siapa tahu di antara kalian semua yang ada di sini sekarang, kalian punya cita-cita untuk membangun sebuah usaha jasa boga, entah itu hotel, entah itu restoran, kafe, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi Bunda mengingatkan jika ada pertanyaan terkait ini, boleh disampaikan nanti melalui chat di dalam grup kalau kurang paham ya. Kalau sekarang kan Bunda tidak bisa mendengar suara kalian. Oke, next. Nah, yang berikutnya ini adalah
Bidang materi prakarya PKWU. Sebenarnya PKWU itu bidangnya ada 4, seperti yang awal Bunda sampaikan bidang yang pertama itu prakarya dipecah PKWU dipecah menjadi prakarya kerajinan, PKWU prakarya kerajinan, yang kedua adalah PKWU prakarya pengolahan, kemudian yang ketiga adalah PKWU prakarya budidaya, dan yang keempat adalah PKWU prakarya rekayasa. Bidang yang pertama, prakarya kerajinan mungkin kalian sudah pernah mencoba ketika kelas 10, oh saya buat manik-manik, oh saya buat batik, atau oh saya buat gantungan kunci. Itu masuk dalam bidang prakarya kerajinan. Yang kedua, prakarya pengolahan. Pengolahan ada dua juga, yaitu pengolahan pangan dan non-pangan. Kalau pengolahan pangan, itu berarti terkait dengan makanan, dan pengolahan non-pangan itu terkait yang kalian olah tapi bentuknya bukan makanan, contohnya seperti ekoenzim, seperti itu. Kemudian yang bidang yang ketiga adalah prakarya budidaya. Budidaya itu kalian membudidayakan tentang hidroponik, pembuatan sawi secara pe membudidaya sawi, ya kan, secara hidroponik atau membudaya, ikan hias gitu ya, cara membudidaya ikan hias supaya nanti bisa dijual. Yang keempat adalah prakarya rekayasa. Rekayasa ini kalian menciptakan sesuatu yang fungsinya bisa bermanfaat dan membantu banyak orang. Nah, itu memberikan ruang khusus bagi siswa-siswa yang punya imajinasi, bisa meluapkan keinginannya untuk berkreasi, merekayasa segala sesuatu yang apa hasil dari rekayasa itu bisa disumbangkan untuk kebermanfaatan semua orang, seperti itu. Namun, seperti Bunda Ika tadi sampaikan di awal, khusus di SMA Budi Bakti kan kita diminta memilih satu nih, PKWU prakarya apa yang dipilih? Bunda menetapkan untuk memilih yang ini. Bidang kedua yaitu prakarya pengolahan dan terkhusus untuk pengolahan non-pangan. Nanti ketika kelas 12 bisa dilanjutkan untuk pengolahan yang sorry, saya revisi, pengolahan pangan yang kelas 11 dan nanti ketika kelas 12 bisa dilanjutkan untuk pengolahan non-pangan. Oke, next. Nah, ini adalah, apa ya, bagan. Bagan pembelajaran prakarya pengolahan. Yang pertama, kalau kita lihat dari yang merah ini adalah observasi dan eksplorasi. Artinya, sebelum kalian melakukan suatu praktek, wajib mengadakan observasi dulu, apa yang mau saya olah. Contoh nih, ada challenge kalian mau membuat, pengolahan kue tradisional gitu ya, pengolahan kue tradisional saya observe kue tradisional daerah mana yang akan saya praktekkan, seperti itu. Kemudian, latar belakang dari kue itu sejarahnya apa, sebaiknya juga harus diketahui. Yang kedua adalah membuat desain perencanaan, sudah mulai memikirkan, "Oh, saya mau buat, kue Nagasari," gitu ya, kue Nagasari. Saya mau buat desainnya. Biasanya kue Nagasari itu dibungkus, daun daun pisang gitu ya, berbentuknya kotak. Nah, mungkin kamu mau mendesain kue nagasarinya berbeda. Oh, saya mau buat kue nagasari bentuknya segitiga gitu ya. Dan kamu bisa. Ya boleh, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kemudian yang ketiga adalah produksi. Jadi produksi itu yang biru ini itu berarti kalian sudah melakukan eksekusi. Eksekusi pengolahan mulai dari penyiapan bahan, kemudian persiapan pengolahan sampai ke pengolahan. Terus ke penyajian makanannya atau platingnya, itu diproduksi sini. Nah, setelah nanti ketiga, pindah keempat refleksi dan evaluasi. Selesai makanan kalian diolah, kalian selesai plating, kemudian kalian akan presentasi dengan saya, Bunda Ika. Satu persatu, jelaskan. Contoh, jelaskan judul dari makanan yang kalian angkat, kemudian latar belakangnya apa, alat yang dibutuhkan apa, bahannya apa, cara membuatnya apa, bagaimana, kemudian berapa jumlah porsi yang kalian hasilkan dari satu resep. Kalau kalian masaknya cuma setengah resep dari ketentuan, ya berapa porsi dari setengah resep yang kalian olah. Kemudian dievaluasi tingkat kesulitannya, apakah saya sulit mengerjakan ini atau ini dengan teknik yang mudah dan saya bisa.
gitu. Oh, mungkin membungkusnya Nagasari agak susah, bisa saja itu terjadi. Jadi itu nanti ya, bagan pembelajaran kita berputarnya akan seperti itu. Yang berikutnya ini adalah 4 profil pelajar Pancasila yang wajib ada dan bertumbuh ke dalam kehidupan kalian. Artinya bahwa di kurikulum Merdeka ini kita tidak meninggalkan norma-norma Pancasila. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan. Artinya pembelajaran PKWU tidak serta-merta hanya untuk diri sendiri, tapi punya kebermanfaatan untuk orang lain. Ketika punya kebermanfaatan untuk orang lain, berarti kamu juga secara tidak langsung kamu sedang menumbuhkan ketakwaanmu kepada Tuhan. Kamu sedang belajar untuk mengasihi temanmu dengan ilmu yang kamu punya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelajar mandiri. Artinya dengan pelajar PKWU kamu belajar lebih mandiri mulai dari persiapan, prepare, pengolahan, sampai nanti kamu berbagi informasi dengan teman-teman atau bahkan dengan saya. Yang ketiga adalah bernalar kritisnya, mulai mencari secara kritis, apa benar nih ya, resep yang saya angkat ini, resep yang update dan bisa dipercaya? Apa perlu saya uji coba di rumah? Seandainya seperti itu. Kemudian yang 4 kreatif. Kreatif ini adalah tantangan terbesar kalian ketika kalian nanti 1, 2 kali sudah mulai bisa membedah resep atau menyajikan makanan dengan baik, mungkin kalian akan diberikan kesempatan oleh Bunda Ika, dianggap mampu nih ya. Oke, boleh deh, coba buat sesuai resep ini tapi diubah sedikit. Nah, mulai kalian bisa mengembangkan kreativitas. Loh Bunda bagaimana nanti kalau gagal? Ya nggak apa-apa, namanya kita belajar. Baru nanti kita sama-sama evaluasi. Nah, ini sebentar. Oke, ini adalah capaian pembelajaran MAPEL PKWU. Ya, ada elemen di tabel kedua atau ke sebelah kanan Bunda Ika ada capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran ini ada 4 elemen. Yang pertama ada observasi dan eksplorasi, yang kedua desain ataupun perencanaan, yang keempat itu produksi, yang terakhir itu refleksi dan evaluasi. Nah, untuk observasi dan eksplorasi, peserta didik mampu mengeksplor produk olahan pangan higienis Nusantara dan mancanegara. Ini nanti yang kalian akan praktekkan, makanan Nusantara dan mancanegara yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber berdasarkan analisis ekonomi, teknologi, penyajian, dan pemasaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun rencana dalam bentuk proposal pembuatan produk olahan pangan higienis berdasarkan kajian ilmiah, teknologi, dan analisis usaha. Ini desain perencanaan. Jadi menyiapkan seperti gambaran di awal Bunda sampaikan tadi. Yang berikutnya produksi. Peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan higienis Nusantara ataupun mancanegara berbasis usaha berdasarkan proposal dan ditampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan yang kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab mempromosikan secara visual dan virtual. Yang terakhir, yakni refleksi dan evaluasi. Peserta didik mampu memberikan penilaian, argumentasi, dan rekomendasi produk pengolahan pangan higienis berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan, dan ekonomi, serta dampak lingkungan ataupun budaya. Ini yang harus dicapai dalam 1 tahun nanti kita belajar dan proses baganya seperti ini. Seperti di awal tadi ya, kalau Bunda gambarnya lebih lebih mudah menggunakan bagan yang bulat tadi. Nah, ini adalah terakhir nih, slide terakhir Bunda Ika. Sebagai penutup ini beberapa komitmen yang penting kalian harus bisa, eee, pahami. Nanti jika dari ini kalian kurang paham, ada yang masih ditanyakan dari komitmen ini, silahkan memberikan pertanyaan atau memberikan respon ketika Bunda share informasi ini di grup kalian. Kalian tanyakan apa yang dimaksud. Mungkin Bunda, contohnya nih, Bunda poin 1 maksudnya seperti apa? Saya kok kurang paham. Nanti Bunda akan jelaskan by chat gitu ya. Atau mungkin bisa by voice note. Ya. Yang pertama, ini tugas peserta didik atau kalian ya, wajib membaca informasi di grup PKWU dan memberikan respon. Ini sebenarnya Bunda sudah memberikan apresiasi untuk teman-teman yang minggu lalu Bunda tidak bisa
hadir untuk mengajar kalian. Tapi minggu ini, Bunda memang tidak membersamai kalian secara langsung, tapi materinya tersampaikan by virtual seperti ini, ya. Artinya ketika Bunda mengirimkan atau membagikan informasi, Bunda mewajibkan setiap orang untuk belajar memberikan respon. Respon itu bisa baik Bunda, terima kasih Bunda, eee, nanti kami laksanakan, atau segala macam. Karena apa? Ketika kalian memberikan respon dengan orang yang memberikan informasi, kalian menghargai orang tersebut, harus belajar, ya, harus belajar, tidak boleh malas, harus belajar memberikan respon supaya Bunda tahu bahwa kalian paham atas apa yang saya bagikan informasinya. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran PKWU, peserta didik hadir tepat waktu, hadir ke ruang lab. Lab yang kita pakai itu lab life skill yang ada di lantai 1. Nah, seandainya nih ya, ketika kalian sudah sampai di lantai 1 dan itu sudah waktunya masuk di pembelajaran PKWU, kalian tidak menemukan saya di situ. Silahkan nanti kapten dari kelompok ini, ya, kaptennya mencari saya, ya, kaptennya mencari saya, nanti setelah kaptennya mencari saya, kalau tidak menemukan boleh tanya ke guru piket. Siapa tahu Bunda Ika secara mendadak siapa tahu Bunda Ika secara mendadak nanti, tidak ada di sekolah. Jadi anak-anak bisa tahu kondisi kondisi Bunda Ika saat ini, ya. Nanti Bunda tetap akan menginformasikan ke grup, seandainya ada informasi-informasi penting keterkaitan saya tidak hadir. Kemudian eee yang ketiga adalah tantangan tugas yang diberikan. Wajib diselesaikan peserta didik sebelum atau sesuai deadline waktu yang diberikan atau dikirimkan ke email. Contohnya nuriniika07@gmail.com. Kemudian mengisi rekapan pengumpulan tugas. Artinya begini, kadang Bunda share nih tugas dalam grup. Silahkan kalian kerjakan sesuai arahan. Kemudian kumpulkan sesuai deadline waktu. Contoh Bunda minta tanggal 30 Agustus terakhir pengumpulan. Kalau kalian mau mengumpulkan tanggal 26, 27, 28, boleh. Terakhir tenggatnya itu tanggal 30. Nah, kalau kalian mengumpulkan lebih dari tanggal 30, karena di email itu kan terdeteksi. Di email itu kan terdeteksi. Eee, jadi Bunda akan mengurangi nilai penugasan kalian, karena nilai Bunda Ika itu tidak serta-merta hanya nilai. Jadi ada beberapa poin, mulai dari, penilaian persiapan, kemudian dari penilaian kreativitas, kemudian pengolahan dan ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini, ketepatan pengumpulan resep, kemudian, ketepatan pengumpulan tugas-tugas, gitu. Karena biasanya sebelum kalian melakukan praktik, Bunda akan meminta kalian membuat desain. Kalau table setting, membuat desain table setting. Tapi kalau, memasak, Bunda akan minta kalian memberikan resep. "Bun, banyaknya Bun, resep di, eee, banyaknya Bun, resep di di Google itu kan tinggal kita copy saja Bun," gitu ya. Ya bisa-bisa saja, tapi apakah kompatibel? Yang kedua, ketika kalian mengumpulkan dengan seperti itu, saya akan memberikan nilai ya seadanya karena kreativitasnya tidak ada gitu. Beda dengan temanmu yang mengumpulkan dengan kesungguhan hatinya. Atau di dalam Canva template kan banyak ya. Jadi berkreasilah semaksimal kalian mampu. Ya, carilah resep-resep, dari pengolahan itu dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sumber-sumber seperti itu contohnya adalah kalau cari resep ya di Cookpad atau sumber-sumber yang website-website, majalah itu zaman Bunda Ika, website-website yang memang menyediakan untuk resep-resep pengolahan makanan seperti itu boleh-boleh saja, itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus kumpulkan dah, ke email Bunda Ika baru rekapan di grup. Yang sudah mengumpulkan tugas, kapten tuliskan seperti itu nomor 1. Contoh, si A sudah kumpul gitu, si B sudah kumpul.
Di situ Bunda bisa tahu bahwa kalian, sudah mengumpulkan. Sebenarnya Bunda juga dengan buka email tahu, ya, tapi kan Bunda lebih senang kalian merekap karena itu tadi, belajar mandiri. Yang keempat adalah sebelum pelaksanaan praktek, wajib mengumpulkan resep yang diolah maksimal 2 hari sebelumnya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ada tugas-tugas sebelum praktek pengolahan terutama, kalian wajib mengumpulkan resepnya. Kenapa harus 2 hari sebelumnya? Supaya Bunda bisa lihat. Kalau nanti Bunda melihat bahwa ternyata resep yang kalian pakai untuk pengolahan itu kurang sesuai, kalian bisa ubah. Supaya apa? Produk yang nanti kalian olah supaya meminimalkan gagal, atau bahkan supaya tidak gagal, seperti itu. Kan sayang nih ya, kita sudah bawa bahan, ternyata kita dapat resep yang kurang kompatibel, akhirnya gagal. Kalau gagalnya karena kita kurang mahir dalam teknik pengolahannya, tidak apa-apa, itu namanya pembelajaran, gitu ya. Itu. Jadi supaya Bunda juga bisa memberikan masukan kalau itu dirasa perlu. Kemudian yang kelima adalah desain resep dibuat pada Canva yang berisi alat, bahan yang digunakan dan cara membuatnya dan gambar produknya. Nah, di dalam resep yang kalian kirimkan itu nggak boleh cuma gambar sama cara membuatnya. Jadi alat yang digunakan apa, bahannya sebagaimana, kemudian cara membuatnya bagaimana. Sebenarnya ada tambahan satu. Tambahan satunya itu apa? Ya ini berapa porsi yang dihasilkan. Tapi terkadang ada resep yang tidak menyertakan ini. Jadi kalian nanti boleh, menambahkannya ketika sudah selesai praktek baru menghitung, oh porsinya jadi sekian. Nah, gambar produk diambil dari mana? Karena kalian belum punya, foto-foto yang kalian olah sendiri, jadi boleh cari di Google gambar yang menyesuaikan saja di situ. Oke, kemudian yang nomor 6, saat pelaksanaan praktek PKWU berlangsung, wajib membawa bahan sesuai resep. Ini tidak boleh tertinggal ya, karena SOP-nya adalah dilarang keluar di jam sekolah, ya. Jadi silahkan bahan yang sesuai resep dibawa tepat di pagi, sudah datang, bawa ke lab di ujung, ke lab yang di lantai 1 maksudnya Bunda Ika, taruh dulu di situ, kalau memang butuh yang perlu didinginkan berarti kulkasnya dinyalakan, dimasukkan, sampai kalian belajar lagi naik ke atas di kelas, sampai nanti jam PKWU langsung turun ke bawah. Kenapa harus langsung turun ke bawah? Karena jam PKWU kita cuma 2 jam. Dan ketika praktek itu tidak cukup 2 jam. Semakin kalian lambat turun ke bawah, semakin lambat juga selesainya. Nah, nanti ketika kalian pembelajaran teori, mungkin Bunda tidak akan selesaikan sampai 2 jam, supaya memberikan, penghargaan ke kalian, eee menyesuaikan waktu. Jadi kalau pembelajaran PKWU hari ini nih ya, contoh nih hari ini kita teori nih, Bunda belum mengajarkan tentang praktek, baru dasar-dasarnya. Nah, setelah selesai ini nanti apa yang Bunda sampaikan, silakan kalian nanti sama-sama berdoa, ditutup berdoa, kemudian pulang. Nanti minggu depan ketemu lagi dengan Bunda Ika. Ketika praktek kalian nggak bisa, "Bun, sudah 2 jam, saya harus pulang nih." Padahal makananmu belum selesai, penyajianmu belum selesai. Nggak bisa, harus bayar harga. Seperti itu ya, karena kita belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab di situ juga, ya. Tapi setelah ini nanti selesai, sebelum pulangan semua, akan ada agenda nanti saya minta dari guru piket atau guru pengganti, bapak bunda yang menggantikan saat ini, pagi ini, untuk bisa memandu, pengelompokan kalian menggunakan wheels, ya kan. Pilih kaptennya 1 orang, pakai wheels boleh, setelah itu buat kelompoknya. Kalau jumlahnya itu kalau nggak salah, Bunda lihat ada lebih dari 10 orang. Minimal gitu ya, minimal itu satu grup ada 2 orang, ya. Untuk satu kelompok ada 2 orang, nanti diaturkan. Lanjut, kita lanjutkan dulu yang ini ya. Yang nomor 7 adalah setelah praktek wajib membersihkan seluruh area memasak secara bergotong royong. Nah, ini nggak perlu diberitahu, sejak kelas 10 kalian juga tahu ya. Jadi memang setelah masak kita harus, membersihkannya supaya kondisi bersih setiap praktek lagi dan tidak menimbulkan bau tidak enak ataupun tikus-tikus ya, karena bercengkerama dengan bahan makanan.
Bunda mengingatkan sekali lagi ya, untuk poin yang keenam nih. Selain hanya membawa bahan sesuai resep, alat bantu yang dibutuhkan, contoh wajan atau pencetakan kue khusus gitu ya. Kalian harus menggunakan celemek. Silahkan. Mau pinjam boleh, mau beli juga boleh, dan ini sifatnya wajib. Kalau praktek tidak bawa celemek, Bunda tidak akan perkenankan praktek. Silahkan Anda menyusul di praktek berikutnya, cari waktu sendiri. Kemudian bawa topi, kalau mau pakai topi supaya rambutnya tidak berkibar-kibar. Kalau kemarin ada yang tanya nih kelas 11, "Bunda kalau nggak pakai topi takut panas, boleh nggak kalau saya ikat dengan rapi atau pakai jeda bagaimana?" Boleh, silahkan. Yang penting rambutnya tidak berkibar-kibar, kena ke makanan, karena kalian belajar untuk mengolah makanan yang hygiene, untuk aman untuk konsumen, gitu ya. Boleh bawa kain lap atau serbet, kalau tidak ada juga tisu, ini membantu sekali untuk membersihkan area. Jika ada pertanyaan, silakan ya, nanti disampaikan ya, di kolom chat sampean, sampaikan di, WA, nanti Bunda pasti akan memberikan respon. Ya, berarti harapan Bunda ini sangat dipahami apa yang Bunda sampaikan tadi ya, dasar-dasar dari kenapa kita belajar PKWU, capaian pembelajarannya apa, kemudian, bagan pelaksanaannya di PKWU Prakarya Pengolahan di SMA Budi Bakti itu seperti apa, terus ketentuan dan komitmen bersama Bunda Ika. Karena begini, jujur, ketika kepala sekolah yang mengajar kalian, nanti akan ada waktu-waktu di mana terkadang Bunda akan mendapatkan undangan khusus untuk kegiatan. Mau tidak mau, Bunda harus meninggalkan kalian untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang lain, tapi bukan berarti pembelajaran kita tidak berjalan. Karena Bunda mau mendidik kalian menjadi generasi-generasi yang mandiri, artinya ada tidak ada Bunda Ika, pembelajaran tetap bisa jalan. Ya, contohnya seperti hari ini. Hari ini Bunda tidak ada, bukan berarti kita tidak belajar. Bunda bukan berarti tidak ada pertemuan dalam pembelajaran ini, ya. Jadi bisa saja nanti, ketika praktek Bunda masih di jalan ada kegiatan, Bunda akan instruksikan by grup, kalian eksekusi di ruangan, nanti kapten fotokan. Pun kami siap ready, ya. Kapten punya tanggung jawab, ya. Setelah ini Bunda ingatkan kembali, karena setelah ini Bunda akan menjelaskan tentang agenda 1 tahun kita, supaya kalian tahu gambarannya dari semester ganjil sampai semester genap, agenda kita ini di PKWU pilihan kelas 11 ini apa saja. Di babak terakhir nanti silahkan, dipilih kaptennya siapa, menggunakan wheel saja biar adil. Kemudian yang kedua adalah dipilih anggotanya dari kita namakan kelompoknya adalah A, B, C saja supaya ringan. Supaya Bunda Ika nggak perlu menghafalkan nama-nama kelompok kalian, karena banyak ya, ini 3 kelas ya, seperti itu. Oke, izin Bunda share screen kembali ya. Ini adalah agenda 1 tahun kita. Di manakah agenda ini? Mmm, sebentar. Bunda belum menemukannya. Oke, sepertinya Bunda harus mengecek kembali. Oke, sabar. Oke, baru bisa. Oke. Ya, baru bisa. Oke, semoga sudah tampil di layar depan dan kalian sudah bisa melihat apa yang Bunda share pada screen ini. Ya, ini adalah agenda secara menyeluruh per 1 tahun. Nanti boleh dibaca secara lengkap ya dari CP, TP, ATP, PKWU yang diberikan di SMA Budi Bakti. Terkhusus untuk mata pelajaran PKWU Prakarya Pengolahan. Bun, kenapa ada istilah di kelas 10 Prakarya Pengolahan saja, kok terus di kelas 11 ada PKWU? Wah, ini menarik.
Bedanya seperti ini, ketika di kelas 10 kalian itu hanya diajarin untuk, mengubah barang mentah menjadi barang jadi, ya kan, di prakarya pengolahan masuk di Mulok. Tapi di kelas 10 kenapa ada istilah, PKWU, ya artinya adalah kalian dibangun kembali lebih tinggi, bukan hanya bisa membuat barang mentah menjadi barang olahan yang jadi, tetapi kalian diminta lebih jauh lagi mulai mendesain, merencanakan, mendesain, mengolah, menyajikan, sampai nanti kalian menjual. Makanya disebut PKWU, ya, kewirausahaan. Artinya sampai kalian analisa menjual, sampai membuat evaluasi dari produk yang kalian buat. Artinya ini paketannya di PKWU lebih lengkap, karena di sini nanti juga kalian akan diajar perhitungan tentang menghitung margin. Dari harga produksi supaya, mencari keuntungannya berapa, terus saya harus jual produk saya berapa. Nah, nanti yang akan terlibat untuk memberikan responden adalah responden-responden yang akan kalian pilih. Contoh nih di semester 1 belum menjual, tetapi kalian akan memberikan produk kalian kepada responden, responden akan memberikan penilaian by Google Form yang Bunda Ika kirimkan. Mulai dari penampilannya, mulai dari rasanya, harganya. Nah, itu menjadi masukan kalian, nanti hasilnya akan Bunda kirim ke kalian, kalian bisa baca dari responden itu masukannya apa. Kemudian di semester genap, nah kalian bisa menjual produk kalian dengan orang-orang yang kalian kuasai teknik masaknya ya. Kemudian, tetap konsumen yang membeli itu tetap kita berikan, Google Form untuk diisi, untuk sebagai bahan evaluasi. Tapi yang semester 2 ini dijual, artinya kalian mendapatkan uang dari penjualan kalian. Tapi kalau semester 1 nanti, kalian hanya memberikan. Jadi sebagai tester awal, namanya belajar ya. Nah, lebih lengkapnya lagi silahkan nanti dibaca nih ya. Tapi sebagian besar sudah Bunda sampaikan tadi. Capaian per elemennya di sini juga ada. Nah, langsung saja kita ke alur tujuan pembelajaran di semester ganjil. Di semester ganjil itu kita ada 3 bab. Nih kalau dilihat, yang bab pertama itu tata hidang dan penyajian makanan. Di subbabnya ada pengetahuan menu, pembuatan kartu menu. Pembuatan kartu menu itu kan secara digital ataupun fisik. Kemudian belajar, lipatan serbet, ya, napkin gitu ya. Kalau dari kalian tuh sering, makan di hotel, restoran, atau dalam undangan-undangan khusus, kalian di meja table set itu kan melihat ada water goblet, ada ada spoon and knife, kemudian ditata dengan cantik, kemudian di situ ada napkin yang dibentuk kipas. Nah, kita akan belajar. Buat apa sih, Bun? Nanti buatnya tujuannya adalah ketika kalian mengolah produk makanan, kalian bisa menyajikan dengan cantik. Karena setelah pengolahan itu tidak berhenti di situ, nanti kita akan dokumentasikan sebagai bentuk portofolio kalian. Ya kan? Nah, ini ada 4 kali pertemuan, 8 JP, kemudian yang kedua, bab 2 adalah pengolahan makanan kue tradisional. Yang tadi di awal Bunda sudah sebutkan. Silahkan dipilih nih kue yang bagaimana, dari daerah mana, ya. Nanti tetap akan ada dasar teorinya, kemudian kita kelompokkan siapa-siapa saja, kemudian pengolahan kue tradisional itu, eee menggunakan teknik yang bagaimana saja, penyajiannya seperti apa, dan ada post-test-nya. Terakhir, di semester 1 ini, pengolahan makanan khas daerah, bahan nabati dan hewani. Nah, nanti kalian boleh nih, contoh ada yang mau bikin ayam kalasan, hmm, ayam Banjar, ayam bakar Banjar, boleh. Di situ nanti tetap akan ada teori sebagai dasarnya, kemudian Bunda akan berikan waktu kalian observasi, searching, resep apa yang mau diangkat gitu ya, berapa besar resepnya, berapa porsi yang mau kalian buat gitu ya. Nah, di situ juga nanti dipikirkan penyajiannya supaya platingnya cantik gitu ya. Di sini yang terpenting adalah ketika pengolahan makanan khas daerah ini, tidak semua pelengkap makanan kita akan masak di sekolah. Kembali lagi jam kita cuma ada 2 jam. Kalau sampai bersih-bersih dan semuanya tidak akan pernah cukup. Jadi contohnya seperti ini, kalau saya mau bikin, sayur gudeg dari Jogja,
Berarti sayur gudegnya yang diolah di sekolah, pelengkap nasinya atau sambalnya bisa dibuat dari rumah, bawa dari rumah. Nanti gudegnya diolah sama mengolah sambalnya, boleh. Atau saya mau buat ayam bakar Banjar gitu ya. Ayam bakar Banjar berarti ayam bakarnya buat di sekolah, nasinya sama lalapannya boleh dipersiapkan dari rumah. Jadi diutamakan di ayamnya. Paham nggak maksud Bunda Ika seperti ini? Contoh nasi kuning dari Samarinda ada nasi kuning nih. Nasi kuningnya buat di sekolah, pelengkapnya bisa bawa dari rumah. Pelengkap itu bisa saja ayam gorengnya. Kalau telur dadar mau dipakai yang dipotong-potong atau di bagaimana, ya bisa saja dibuat di sekolah. Tapi kalau mau disiapkan dari rumah juga boleh. Supaya nanti ketika di sekolah kalian fokus pada makanan utama yang kalian buat. Itu ya. Kemudian di terakhir akan ada ujian praktek. Bunda tidak ada ujian tertulis bergabung dengan mapel lain ketika STS, ya, sumatif tengah semester. Istilahnya bukan lagi PTS. Kalau PTS itu istilah ketika kurikulum 2013, kalau di kurikulum Merdeka kita sebutnya sumatif tengah semester. PKWU tidak ada ujian tertulisnya, tetapi hanya ujian praktek. Mungkin ada nanti latihan pertanyaan tertulis ketika kita praktek di lab saja. Semoga Bunda menjelaskannya jelas ya, dan semoga recording ini juga ditangkap dengan jelas. Oke, next. Supaya lebih cepat lagi, langsung kita masuk ke program yang berikutnya di semester 1 itu goals-nya ini. Program study tour, yaitu kegiatan table manner dan tour hotel dengan waktu yang disepakati. Tidak tahu waktunya kapan, nanti kita akan cari sama-sama yang kalian bisa dan Bunda Ika bisa. Karena nggak mungkin kalau kalian bisa, saya tidak bisa. Atau saya bisa, kalian tidak bisa. Kan nggak jalan programnya. Jadi, table manner hotel tour ini dilaksanakan nanti bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di Samarinda. Dengan harga ketentuan satu paket memang dibayar secara masing-masing. Mumpung masih ada waktu di awal, silahkan kalian mulai menabung. Berapa Bunda harganya? Kalau tahun lalu kisarannya sampai 200.000 per satu paket item sampai ke tur hotelnya. Seperti itu ya. Kalau tahun ini kalian punya ide, Bun, saya punya keluarga nih, punya hotel nih dan bisa nih mengadakan table manner. Ya silahkan, boleh nanti diajukan dan disepakati bersama. Karena di tahun kemarin pun kakak-kakak kalian juga belajar untuk mandiri mencari informasi. Baru kita sepakati bersama mana yang dipilih. Ya, itu. Lanjut ke semester genap. Di semester genap babnya ada 4. Babnya ada 4. Yang pertama adalah ya ini. Strategi pengemasan dan perhitungan BEP titik impas. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalian akan belajar menghitung margin. Ya kan? Belajar menghitung jumlah produksi yang dibutuhkan, keuntungannya dan sebagainya. Karena di sini kalian dilatih untuk menjadi wirausaha. Seperti itu ya. Tapi di sini juga kalian akan belajar tentang pengemasan produk, pembuatan logo. Silahkan nanti kalian mulai menentukan usaha jasa boga saya namanya apa ya, gitu ya. Atau Ika Bakery, ya gitu. Atau Ika Catering, gitu ya. Baru kalian bikin logonya yang menarik, gitu. Mulai dari Canva boleh. Terus bergeraknya mau yang seperti apa. Namanya kita kan berimajinasi ya. Kita bercita-cita seperti apa. Kemudian setelah itu belajar tentang kemasan. Kemasan makanan itu kan ada banyak. Ada yang dari mika, ada yang terbuat dari bahan kertas gitu ya. Penggunaannya bagaimana. Nah, itu bisa saja kalian pikirkan. Contoh mau buat corndog, pengemasannya bagaimana ya? Pakai mika atau pakai gelas gelas kertas itu yang tinggi supaya corndognya bisa diturunkan ke bawah sehingga tinggal tungkai atau pegangannya yang ke atas sehingga ketika di packaging itu cantik gitu ya. Terus yang kedua, memang ini tidak banyak ya, hanya 2 kali pertemuan. Yang kedua adalah pengolahan makanan kue mancanegara. Kenapa Bunda tulis mancanegara? Ini boleh oriental, boleh kontinental, boleh Asia atau non Asia. Artinya, kita punya kesempatan hanya 4 kali pertemuan, jadi kita menggunakan sebaik-baiknya. Di kue mancanegara ini, bisa praktek nih, makanan-makanan yang dari China gitu ya,
bakpao, walaupun di Indonesia sudah dikembangkan bakpao juga ya. Kemudian, mungkin kue mancanegara yang lain itu ada bakcang, kemudian sandwich gitu ya. Sebenarnya saya tahu bahwa dari kalian sudah banyak yang bisa gitu ya. Silahkan nanti explore lagi lebih kemampuan kalian. Churros gitu. Terus yang berikutnya adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan oriental. Nah, ini bukan kuenya tapi ke makanan. Contohnya saya mau bikin yang dari Jepang nih, chicken katsu, atau saya mau bikin ramen, boleh. Nah, contohnya makanan-makanan lagi yang lain kontinental itu berarti yang dari luar, chicken cordon bleu, makanan-makanan yang memang, khasnya orang, barat makan, seperti apa. Explore lagi resepnya dan kuasai teknik memasaknya dan penyajiannya. Nanti jika waktu kita gunakan ini masih ada sisa, biasanya Bunda punya challenge tantangan nih, tantangan belajar untuk membuat kue dari adonan beragi atau pastry kue kering. Sorry, kue kering. Nah, jadi, semoga waktunya cukup dari waktu yang sudah ditentukan, semoga tidak ada jadwal-jadwal yang tiba-tiba mendadak memotong pembelajaran kalian gitu ya. Bunda butuh kerjasama dengan kalian semua. Nah, untuk challenge atau programnya yang di semester 2 itu akan dilakukan program studi pengolahan produk dengan lembaga. Tahun lalu bekerja sama dengan Avani. Avani toko bahan kue, kemudian Avani membantu mendatangkan dari Bogasari, chef dari Bogasari. Jadi seharian kakak-kakak kalian belajar membuat kue di sana dengan pakarnya secara langsung dijelaskan mereka secara langsung. Memang satu hari itu kita tidak akan ada KBM ya, biasanya kita langsung ke sana aja dari pagi sampai siang karena capek banget itu, seperti itu. Semoga kita temukan waktunya yang tepat dan bisa ya, dan bisa. Amin. Ini saja yang Bunda sampaikan, kiranya semua anak-anak bisa memahami, kalian bisa paham jika sekali lagi Bunda sampaikan, jika kurang paham boleh ditanyakan melalui grup, Bunda akan memberikan respon. Nah, tiba saatnya kalian sebelum ditutup, sebelum berdoa untuk pulang, selesaikan dulu pemilihan kaptennya ya. Bisa ya, pemilihan kaptennya diselesaikan menggunakan wheel, silahkan nanti diatur. Terus dicatat, mohon yang tertunjuk menjadi kapten, ketikkan di dalam grup nama kaptennya, kemudian nama kelompoknya. Kaptennya Ika contohnya, kemudian nama kelompok A siapa dan siapa, kelompok B siapa dan siapa, dan seterusnya. Begitu, semoga pertemuan ini walaupun secara tidak langsung, maksudnya secara dua arah, tetap menjadi pertemuan yang menyenangkan dan semoga kalian semangat, nggak tambah pusing dengan penjelasan Bunda Ika. Percayalah PKWU Prakarya Pengolahan itu menyenangkan. Ya, itu saja yang dari Bunda Ika. Sukses selalu buat kalian. Selamat siang, dilanjutkan dan sampai ketemu di minggu depan. Namo Buddhaya.